konflik berkepanjangan, maka biasanya sama-sama keras. Jadi dalam suatu pernikahan, kalau misalnya kepribadian sama-sama keras, umumnya berakhir dengan suatu konflik yang berkepanjangan. Tapi kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan tapi saling toleransi, maka umumnya tidak sampai bercerai. Jadi anak itu punya pendapat kan, dia lihat orang tuanya seringkali berkelahi, orang tuanya sering cerai, mungkin punya beberapa istri, maka dirinya tinggal apakah dia setuju. Jika dia setuju, maka dia mudah mengikuti. Tapi bisa juga dia tidak setuju. Tapi dalam tidak setujunya bisa juga dianggap, oh itu wajar-wajar sajalah terjadi suatu perceraian sampai beberapa kali dianggap wajar. Ada juga yang menganggap itu tidak baik. Dan sekarang tinggal anaknya yang sering terjadi. Pada saat awal anaknya mengatakan, saya tidak mau seperti orang tua saya dan hanya mau menikah satu kali. Tapi sebagaimana biasanya dalam suatu perkawinan selalu ada kemungkinan terjadinya konflik. Tinggal jika terjadi konflik, akhirnya dia mengatakan, oh ya kalau gitu saya ikuti saja seperti orang tua saya. Orang tua saya wajar-wajar saja dia ada konflik, maka dia akan juga mengikuti untuk kawin beberapa kali. Karena itu seringkali kalau orang tuanya sering menikah, anaknya juga seringkali begitu. Tapi bukan otomatis dan tergantung lagi pada anaknya. Sekarang kan orang sudah tidak ada suatu dedikasi, tidak ada saling toleransi. Hubungan satu dengan yang lain kan kurang baik, tidak seperti dulu. Lalu norma masyarakat juga membiarkan saja. Oh orang mau menikah, oh ya biasa itu. Jadi tidak ada pengereman juga dari masyarakat. Lalu rem dari keluarga juga kurang, dianggap ya sudah, kalau sudah mau cerai mau bagaimana, kalau sudah tidak cocok mau bagaimana. Tapi tidak cocok itu sendiri disebabkan oleh banyak hal. Kita lihat saja di tempat kerja ada yang menggoda. Jadi ada godaan juga, bukan sekedar bahwa dia tidak cocok satu dengan yang lain, sehingga menambah kemungkinan untuk terjadinya perceraian. Jadi ada hujatan, tapi hujatan itu ya tidak seperti dulu. Kalau dulu seseorang yang poligami betul-betul dikecam. Kalau sekarang ya hanya sekedar hujat dikatain oh poligami, tapi kan tidak sampai seserius dulu. Itu bedanya. Poligaminya itu sendiri tidak menurun, tapi normanya ada itu menurun. Bahwa itu hal yang wajar, itu yang menurun. Jadi bukan bahwa oh ini turunan secara apa, tapi mengikuti saja. Kita misalnya berada di tempat-tempat di mana banyak poligami, kita cenderung untuk poligami. Kita di tempat yang tidak ada poligami, kita juga akan mengikuti karena kita juga tidak mau lain daripada lain. Kita lihat saja contohnya yang sangat mudah dicontohkan. Kedisiplinan di pesawat misalnya. Itu kalau misalnya dari negara yang kurang disiplin, itu kan langsung belum aktif, melanggar, belum boleh turun sudah berdiri sudah apa. Tapi kalau kita orang yang sama, kita berada di negara yang tertib, kita ikut tertib juga. Jadi artinya apa? Artinya bahwa lingkungan juga sangat ikut menentukan. Jadi itu kan tinggal siapa mau membuat hal itu. Jadi misalnya, waktu itu dibuat oleh Putin, dia tidak mau suaminya menikah sampai dengan dia punya istri lagi lah. Dia bikin dan kebetulan berkuasa. Tapi kalau sekarang siapa? Kalau ada yang mau buat seperti itu dan berkuasa bisa saja. Tapi apakah
terjadi. Sampai sekarang belum ada yang memaksakan hal seperti itu.